Akhirnya dia tertangkap dan mengaku bahwa Johnny telah dijual dan dikirim ke kota Meksiko. Halo semua, selamat datang di channel Konspi Art, channel yang membahas tentang kejadian dan teori konspirasi yang akan kita tuang dalam sketsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kepergian yang misterius dari Johnny Gosch. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai. Johnny Gosch adalah seorang anak laki-laki yang menghilang pada tanggal 5 September 1982 di West Des Moines, Iowa, Amerika Serikat. Johnny dikenal sebagai anak yang baik, di mana sehari-hari ia membantu orang tuanya pergi untuk mengantarkan koran pagi. Ketika ia beranjak ke umur 12 tahun, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi sendiri mengantarkan koran pagi. Karena dia merasa bahwa dia sudah cukup tua untuk melakukan hal itu. Namun, Johnny tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya, pagi hari sebelum kedua orang tuanya bangun, ia nekat untuk pergi sendiri. Alhasil, Johnny dinyatakan menghilang pada hari itu. Kepergian Johnny Gosch telah menarik perhatian publik dan mengundang berbagai spekulasi. Orang tua Johnny, Noreen dan John Gosch, telah melakukan upaya yang luar biasa untuk mencari putra mereka yang hilang. Mereka telah memberikan wawancara, melakukan penyelidikan sendiri, dan memanfaatkan media massa untuk menarik perhatian pada kasus ini. Kepergian Johnny Gosch juga terkait dengan teori konspirasi yang telah berkembang seiring waktu. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Johnny Gosch diculik oleh jaringan perdagangan manusia atau terlibat dalam skema penjualan anak. Karena pada tahun 1985, Noreen Gosch menerima surat dari seseorang yang bernama Robert Herman Meyer yang meminta tebusan sebesar $100.000 untuk mengembalikan Johnny. Tetapi, aksinya ini tidak berhasil. Sehingga, akhirnya dia tertangkap dan mengaku bahwa Johnny telah dijual dan dikirim ke kota Meksiko. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh tersangka adalah sebuah penipuan dan tidak terbukti. Teori ini juga dicurigai adanya keterlibatan orang-orang yang berpengaruh dan upaya untuk menutupi suatu kebenaran. Ada juga yang berteori bahwa Johnny menjadi salah satu korban pedofilia pada saat itu. Karena berdasarkan saksi pada waktu itu, dia diculik oleh seorang pria yang mengendarai mobil. Perlu dicatat bahwa kejadian ini tidak hanya menimpa Johnny. Selang 2 tahun setelah kejadian Johnny, terjadi kembali kasus anak yang hilang di kota yang sama dengan kegiatan yang sama, yaitu mengantarkan koran. Dia adalah Eugene Martin. Kejadian ini tidak berhenti di situ saja. Setelah 2 tahun dari kejadian Eugene, terjadi kembali kasus yang sama dengan anak yang bernama March James Warren Allen. Sehingga ketiga anak ini dinyatakan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini. Jadi, dari rentetan peristiwa kriminal di atas, apakah ada suatu hal yang memang ditutupi, atau itu hanya kasus kriminal yang terjadi secara kebetulan saja? Perlu dicatat bahwa teori konspirasi ini belum terbukti secara substansial dan tidak didukung oleh bukti yang kuat.
penyelidikan resmi dan otoritas yang terlibat di dalam kasus ini tidak menemukan bukti yang memadai untuk mendukung klaim-klaim ini. Akhir kata, gua Konspi Art, sampai jumpa di video berikutnya.